Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa sungguh manusia itu berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh, saling berwasiat tentang kebenaran dan saling berwasiat tentang kesabaran. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang menikmati surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga yang penuh dengan kenikmatan, seperti gojeknya Pak Agus dan Pak Bambang. Tadi di sini nih, di soft yang pertama, ternyata notos soft itu ada sikut-sikutan juga. Pak Bambang disikut karo Pak Agus. Yang nyikut itu Pak Agus, gedenya sak gitu. Yang disikut Pak Bambang. Ngeleyah ke saya, ini lah Pak Ustadz, Pak Agus nyikut-nyikut. Apa jawaban Pak Ustadz? Ya gak apa-apa, sampai podo-podo di swarga. Yang penting sama-sama di surga, di dunia bersama, di surga juga bersama. Ya Pak Agus. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema hari ini adalah karena syafaat orang keluar dari neraka dan berpindah ke surga. Itu tema kita. Apakah kita bercita-cita di sini? Ada yang mengatakan iya, tapi ada yang mengatakan pula tidak. Saya ulangi lagi. Temanya adalah karena syafaat orang keluar dari neraka lalu berpindah ke surga. Pertanyaannya, apakah kita bercita-cita di sini? Ada yang menjawab iya, ada yang menjawab tidak. Bagaimana kalau yang menjawab tidak? Karena yang menjawab tidak itu yang diinginkan lebih dari ini. Apa yang diinginkan? Yang diinginkan adalah yadkhulul jannah bighairi hisab. Yang diinginkan adalah bagaimana masuk surga dengan tanpa dihisab. Itu yang diinginkan ternyata. Bagaimana kita ya? Kalau kita bisa di sini luar biasa. Yadkhulul jannah bighairi hisab. Lah ini yang berpindah ini yang bagaimana? Yang berpindah itu mesti yang masuk ke hisab dulu. Setelah dihisab, dia standby di neraka. Setelah itu dipindahkan ke surga. Jadi kalau masuk di sini ini walaupun enak, tapi kurang enak. Kurang enak. Kalau kita boleh bercita-cita, ya yang pertama saja yadkhulul jannah bighairi hisab. Bagaimana memasuki surga dengan tanpa dihisab. Oke. Mari kita baca hadisnya an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis ini dari Abu Sa'id Al-Khudri. Siapa Abu Sa'id Al-Khudri itu? Abu Sa'id Al-Khudri itu adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
sehingga dia bisa mengerti ayat ini untuk apa. Berkaitan dengan pengobatan, berkaitan dengan doa-doa, dia ini jagonya Abu Sa'id Al-Khudri. Pada satu saat ada orang yang sakit parah. Sakitnya apa? Sakitnya gatelan, gatal. Sakit gatal-gatal itu tidak sembuh-sembuh dia ini. Diobatkan ke tabib juga tidak dapat penyelesaian. Lalu apa yang terjadi? Ternyata diundangkan Abu Sa'id Al-Khudri. Setelah Abu Sa'id Al-Khudri datang, lalu diambilkan air, dibacalah doa-doa. Apa doa yang dibaca oleh Abu Sa'id Al-Khudri? Ternyata yang dibaca adalah Qul ya ayyuhal kafirun, Qul a'udzu birabbin nas, dan Qul a'udzu birabbil falaq. Bukan Al-Ikhlas loh ya. Ternyata yang dibaca itu adalah Al-Kafirun, terus Al-Falaq dan An-Nas. Itu didoain oleh Abu Sa'id Al-Khudri pada satu air, lalu dikasih garam. Setelah itu dioleskan, ternyata sehat. Boleh nggak dicoba? Ya coba saja. Tapi nggak usah pengen gatelan dulu. Kalau ada orang gatel dicoba saja. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu pernah bersabda. Apa kata Nabi? Yadkhulu ahlul jannah jannata wa ahlun nari naro. Yadkhulu ahlul jannah, penduduk surga dia memasuki surga. Wa ahlun nar naro, dan penduduk neraka memasuki neraka. Artinya posisinya itu sudah di dua tempat yang berbeda. Ahlul jannah fil jannah, ahlun nar di neraka. Sudah masuk di surga, sudah masuk di neraka. Posisi masing-masing. Ketika dikatakan di sini yadkhulul ahlul jannah jannata wa ahlun nari naro, itu artinya bahwa mereka ini sudah memasuki satu fase namanya yaumul hisab. Dia ini sudah dihisab, sudah dihitung mana lebih berat pahala dan dosanya, sehingga dia bisa terpecah menjadi dua. Dia ini ahli surga masuk surga, lalu ahli neraka masuk ke neraka. Berarti dia sudah pernah dihisab di situ. Summa yaqulullahu ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala itu berfirman. Posisi sudah di surga, sudah di neraka, Allah itu masih berfirman. Apa katanya? Dia diskusi itu. Ukhriju minan nar. Keluarkanlah oleh kalian. Keluarlah kalian minan nar, dari api neraka. Berarti ada yang posisinya sudah di neraka, itu suruh keluar. Siapa yang menyuruh? Yang menyuruh adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarnya dari neraka ini dipastikan itu akan pindah ke surga. Karena yang ada pilihannya cuma dua, surga dan neraka. Ya, walaupun ini kabar menggembirakan, tapi jangan bercita-cita di sini. Cita-cita kita ini kalau bisa yadkhulul jannah bi ghairi hisab, masuk surga tanpa ditanya. Itu cita-cita kita, ya. Apa terjadi? Mangkana fi qalbihi, bagi orang yang fi qalbi, di dalam hatinya, misqala habatin min khardalin min iman. Kalau misalkan ada orang yang di dalam hatinya itu ada keimanan, walaupun keimanan itu sebesar biji sawi. Artinya orang yang ada keimanan sedikit pun itu bisa masuk surga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah lihat gini, maka sebetulnya kita ini sering tertawa. Ada loh orang yang
merasa kayak ahli surga sendiri. Padahal orang yang ada keimanannya sedikit aja oleh Allah Subhanahu wa taala dikeluarkan dari neraka. Akan dia masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu seperti itu. Allah itu rahmannya luar biasa. Keluar mereka yang ada keimanan di dalam hatinya, walaupun itu hanya sebesar biji sawi, artinya keimanannya kecil sekali, itu bisa masuk surga. Ya. Fayukhrajuna minha, lalu mereka dikeluarkan darinya. Dikeluarkan dari mana? Dikeluarkan dari api neraka, dibakar dia di neraka. Artinya merasakan dia dibakar di neraka itu masih bisa dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan. Masih ada harapan untuk pindah ke surga. Pokoknya ada iman. Walaupun imannya itu tipis-tipis. Imannya kecil-kecil itu. Pokoknya jangan sampai syirik. Kalau syirik Allah nggak mau. Allah tuh nggak mau kalau syirik. Asal jangan syirik. Apa katanya? Qad sungguh iswatu, mereka itu menjadi aswad, mereka itu menjadi hitam dia. Pertanyaannya, kenapa mereka ini kok menjadi hitam? Jawabannya karena dibakar di neraka itu. Karena dibakar di neraka itu, la yamutu wa la yahya. Di neraka itu tidak mati, tidak hidup, dibakar di neraka. Sehingga dikatakan iswatu. Mereka itu apa yang terjadi? Menjadi hitam. Hitam karena terbakar di neraka. Tapi ada harapan masuk surga karena ada iman tadi. Fayulqauna fi nahril haya au al hayati. Lalu apa yang terjadi? Setelah dikeluarkan mereka dilempar. Dilempar di mana? Di naharin, di sungai, sungai-sungai. Sungainya apa? Sungai kehidupan. Jadi di sana nanti itu ada sungai namanya sungai kehidupan. Pertanyaannya adalah, kenapa mereka kok dilempar ke sungai kehidupan? Karena mereka tidak hidup dan tidak mati. Dilempar di sungai kehidupan supaya dia hidup. Kenapa kok supaya dia hidup? Kalau dia hidup akan bisa merasakan bagaimana nikmatnya di surga. Nah, di situ. Saka Malik. Lalu Malik itu ragu-ragu. Ragu-ragu bagaimana kok bisa seperti itu? Ayo coba. Nah, itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fayambutuna kama tambutul hibbat. Lalu kalau mereka dilempar di sungai kehidupan, apa yang terjadi? Mereka itu akan tumbuh seperti tumbuhnya biji kalau kena air. Biji-bijian yang sudah mati itu, biji-bijian sudah kekeringan itu, kasih tanah lalu kasih air, itu setumbuh merajak lagi. Itu namanya apa? Namanya sungai kehidupan. Sungai kehidupan. Ada sungai kehidupan? Ada. Dan ini yang diceritakan di wayang. Pernah satu saat itu namanya Werkudara disuruh mencari air penghidupan. Kayaknya yang ngarang cerita itu pocok hadis ini. Bratasena itu cerita wayang, tapi saya tidak cerita wayang, cerita hadis saja biar dapat pahala. Dilempar di sungai kehidupan, lalu dia merujuk lagi, mulai hidup lagi. Ya, apa yang terjadi? Dia ini hitam-hitam, lalu meraca hidup, kemudian ada ikatan-ikatan yang menguning. Artinya apa? Mulai tumbuh di dalam sungai kehidupan. Ini Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang muncul adalah siapa yang menolong? Siapa yang menolong sehingga dia ini bisa berpindah dari neraka ke surga? Jawabnya Allah Subhanahu wa taala. Loh, tapi kan likuli sayin sababa.
Segala sesuatu kan ada sebabnya. Sesuatu itu terjadi itu dengan sebab. Ayat Quran mengatakan likulli syai'in sababa. Segala sesuatu itu ada sebabnya. Apa sebabnya mereka berpindah dari neraka ke surga? Jawabannya karena ada iman. Walaupun imannya tipis-tipis, walaupun sebiji sawi. Kenapa imannya sebiji sawi kok bisa pindah? Jawabannya karena ada yang meminta. Siapa yang meminta? Yang meminta adalah Rasulullah SAW. Rasulullah itu kecintaan pada umatnya luar biasa. Dan ini satu-satunya kebahagiaan, salah satunya kebahagiaan Rasulullah SAW. Merasa sesak dari Rasulullah SAW ketika umatnya banyak yang dibakar di neraka. Sehingga mencari jalan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ridha mengizinkan dirinya untuk bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Itu adalah Rasulullah SAW. Oke. Jadi sebabnya adalah karena ada iman. Sebab kedua karena ada yang memintakan. Sebab yang ketiga karena ada yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau tiga ini digandengkan, maka akan terjadi di sini ini. Lalu pertanyaan, memangnya kok tahu orang itu ada di neraka? Tahu. Apakah orang-orang di neraka itu bisa melihat orang-orang yang ada di surga? Jawabnya melihat. Orang yang dibakar di neraka itu bisa melihat orang-orang yang di surga dengan bahagia. Orang-orang yang di surga itu bisa melihat bagaimana orang-orang disiksa di neraka. Pertanyaannya, kenapa kok dibuat seperti itu? Kok bisa dibuat orang yang di neraka bisa melihat orang yang ada di surga? Apa kira-kira? Supaya ada penyesalan yang dalam dia. Memang dibuat begitu, supaya penduduk neraka itu betul-betul menyesal. Ternyata apa yang dilakukan di dunia ini, bekerja siang dan malam, berusaha luar biasa, itu tidak cukup untuk memperoleh tiket menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata tiketnya masih nggak cukup. Lalu ditunjukkan, andai kata ikut itu, enak itu di surga gitu ya. Coba, iya Pak, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini peristiwa nanti, bukan sekarang. Kalau sekarang ya seperti ini. Kalau nanti, nah baru kita akan terbukti. Lalu bagaimana menangkapnya? Ya ini namanya iman. Namanya iman. Iman itu adalah kepercayaan. Iman itu tidak tampak. Kalau tampak di sini ada orang, ya tidak perlu iman. Ya tahu, percaya, yakin. Tetapi kalau sesuatu yang tidak tampak, itu perlu keyakinan yang luar biasa, iman dari kita. Nah, nanti jangan dikira duduk-duduk seperti ini tidak berdampak luar biasa. Dampaknya luar biasa. Nanti tempat-tempat duduk-duduk penjenengan itu satu saat akan memberikan kesaksian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Min asari sujud, dari bekas-bekas sujudnya, bekas-bekas tempat duduknya, akan memberikan kesaksian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan memberikan pembelaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena sering-sering aja duduk-duduk kayak gini. Wong cuma duduk ngrungokno, Allah ridha masuk surga. Bener, enak. Enak. Ujian ya gak ono, ditanya ya enggak. Dikasih apa? Dikasih syarat-syarat juga enggak. Wong cuma duduk-duduk. Di rumah paling-paling ya main HP. Paling-paling ya relatif. Apa? Iya Pak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ini penting? Karena kita ini mesti yakin bahwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kita ini akan berjalan sendiri-sendiri, nafsi-nafsi. Nanti dibaca di surat
Al-Fatir, surat Fatir ayatnya ke-18. Surat Fatir. Fatir. Coba saya bacakan surat Fatir. Wala taziru wasiratun wisra ukhra. Dan pemikul, orang yang berdosa tidak akan memikul dosanya orang yang lain. Coba. Wala taziru wasiratun wisra ukhra. Orang yang berdosa itu tidak akan memikul dosanya orang yang lain. Artinya apa? Dosa itu akan dipikul sendiri-sendiri. Bagaimana kalau suami istri dosanya dipikul sendiri-sendiri? Tetap dalilnya wala taziru wasiratun wisra ukhra. Nggak iso, lalu dosanya dititipkan ke orang, nggak bisa. Nggak bisa. Dosanya akan dipikul oleh sendiri-sendiri. Istri akan memikul dosanya sendiri, suami memikul dosanya sendiri, anak memikul dosanya sendiri, cucu memikul dosanya sendiri. Nah, surat Fatir bahwa kita akan sendiri-sendiri. Wa in tad'u, dan sekiranya engkau memanggil apa? Memanggil kepada seseorang, kepada orang lain. Untuk apa? Ilahim liha, untuk memikulnya. Bagaimana kalau kita memanggil orang lain supaya ikut memikul dosa kita itu? Kata ayat itu, la yuhmal, tidaklah mereka dia itu mau meminggul minhu say'an, sedikit pun darinya. Tidak mau dia ini. Jadi dosanya sendiri-sendiri. Andai kata dosanya orang lain suruh ikut memikul, orang lain tuh nggak mau. Lalu apa kok mikiri dosane wong? Coba mikiri dosane dhewe tidak karu-karuan gitu kan. Luar biasa. Iya Pak. Dilanjutkan ayat itu, walau kana dza qurba, walaupun itu ada keluarga dekat sendiri. Walaupun itu keluarga dekat sendiri, walaupun itu kakak, walaupun itu adik, walaupun itu anak, enggak mau. Pada saatnya nanti orang tua, suami itu enggak butuh istrinya, enggak ngereken ke istrinya. Kenapa? Ada beban berat di situ. Pada saat nanti istri itu tidak ngereken ke suaminya. Kenapa? Dia sudah berat menanggung dosanya itu. Pada saatnya anak-anak itu tidak ngereken ke orang tuanya. Kenapa? Dosanya udah banyak. Banyak. Semua akan menanggung dosanya sendiri-sendiri. Orang lain suruh mikul tidak mau. Walaupun itu dza qurba, walaupun kerabat dekatnya sendiri nggak mau. Nah, oleh karenanya maka secara individual, secara personal kita ini harus eksis. Secara personal kita ini harus berjuang untuk diri sendiri. Apalagi orangnya sudah seusia kita. Ayo coba, ini kan sudah seusia kita ini. Apa coba? Ini diskusi dengan saya. Iya kok. Rabu yang lalu diskusi. Saya sudah pensiun Pak Ustadz. Apa? Mau mengejar cita-cita, ya cita-citanya sudah tidak terkejar lagi karena sudah tidak boleh. Terus ya mau keinginan yang lain-lain, keinginannya sudah tidak tercapai. Kenapa dikejar oleh habisnya umur itu? Lalu apa yang dilakukan? Dipersiapkan yang banyak. Untuk apa? Untuk yang belum tercapai tadi. Apa? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau jujur ya, orang tua kayak kita ini sebetulnya tidak pernah berpikir bagaimana dikirimi oleh anak-anak kita. Sebenarnya delok anak-anak itu bahagia itu wis seneng. Cuma itu tok aja. Pengen delok anak-anak itu bahagia, pengen sehat, pengen nikmat, pengen husnul khotimah, pengen masuk surga. Cuma gitu itu kita ini. Kayaknya kita itu enggak ada yang cita-cita ingin jadi menteri itu. Ayo, gak ono.
Apa ada sini yang pengen nyalon gubernur? Gak ono, ndak ada. Pengen bahagia, masuk surga. Ibu apa? Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Bagi orang yang berdosa dan tidak mendapatkan ampunan, itu balasannya adalah neraka jahanam. Di kitab itu dikatakan begitu. Bagaimana kalau orang berdosa? Ya, yang namanya dosa itu seperti daki. Daki itu kalau orang Jawa namanya bolot. Apa itu? Daki itu. Kalau dikesut itu keluar itu kotorannya itu namanya kan daki. Apa kalau bahasa Indonesia daki ya? Ngerti? Bolot. Bahasa Maduranya apa? Kotoran itu ya. Yang namanya dosa itu kayak daki itu, kotoran di tangan itu. Bagaimana kalau misalkan dia ini dibersihkan? Iya, dibersihkan. Mandi bersih, disabun kayaknya bersih. Andukan sudah. Apa setelah itu? Coba keluar dari kamar mandi, dikesut lagi tangannya, keluar lagi kotorannya itu. Ya kayak itu dosa itu. Mandi lagi, dibersihkan lagi. Coba kalau sudah kering, digosok lagi, keluar lagi kotorannya. Dosa itu seperti daki. Sampai Rasulullah SAW memberikan gambaran begini. Bagaimana kalau misalkan ada orang sedang berjalan. Dia ini sedang berjalan, lalu ada sungai yang di depannya di situ. Sungainya bersih airnya itu. Lalu orang ini jebur ke sungai itu. Mandi di situ, membersihkan diri, keluar dari sungai kelihatan bersih. Jalan datu 2 langkah, lalu apa yang terjadi? Tangannya digesut, keluar lagi kotorannya. Terus ada sungai lagi, cebur lagi dia, bersihkan lagi, keluar lagi, loh kotor lagi. Dosa itu kayak gitu. Lalu itu artinya apa? Makanya kita ini disuruh sholat 5 waktu. Antar waktu itu sebagai pembersihnya. Kenapa? Dosa kita ini tidak pernah henti. Ya, al-insan makhlul khata' wa nisyan. Manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Bagaimana kalau Rasul? Nah, Rasul itu namanya dimaksumkan. Dimaksumkan. Rasul itu dibebaskan dosa. Diampuni dosa yang akan terjadi dan yang sudah terjadi. Nah, itu kalau spesialis lagi kita. Tidak sampai di situ. Innahu mayyati rabbuhu mujriman. Innahu sesungguhnya dia, mayyati barang siapa yang datang rabbahu kepada Tuhannya, mujriman sebagai orang yang berdosa. Fa innalahu, maka sesungguhnya baginya jahannama, baginya adalah neraka jahanam. La yamutu fiha wa la yahya, tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Kalau sampai kita ini mati, datang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai mujriman, orang yang berlumuran dosa, disiapkan fa inna lahu jahannam, maka baginya disiapkan neraka jahanam. Lalu bagaimana supaya tidak menjadi mujriman? Fastaghfiru rabbakum summa tubu ilaih, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian, kemudian bertaubatlah kepadanya. Itu yang andalan kita. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat, setiap waktu. Pak Ustadz, apakah beristighfar itu harus selesai sholat? Ya enggak lah. Bolehkah kita duduk-duduk seperti ini sambil membaca istighfar? Jawabnya, boleh. Boleh. Bolehkah kita sambil masak-masak ngisi brambang sambil membaca istighfar? Jawabannya,
boleh. Jawabannya boleh. Baca istighfar sebanyak-banyaknya. Bagaimana istighfarnya? Macam-macam. Ada berbagai macam aneka istighfar. Astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Lo kan astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Banyak modelnya istighfar itu banyak. Jangan sampai langsung menuduh orang. Nah, baca istighfar itu salah satunya. Kalau sampai kita terlepas di situ, fa innalahu jahannam, maka baginya adalah neraka jahanam. Di kondisi neraka jahanam itu adalah la yamutu fiha wa la yahya, tidak mati di dalamnya dan tidak hidup. Apa namanya? Corner itu situ itu. Tidak mati dan tidak hidup. Ngeri. Surat Toha ayatnya 74. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dia diskusi mengatakan ukhriju minan nar. Apa katanya? Akhriju, keluarlah kalian minan nar, dari neraka. Allah perintahkan kepada orang-orang di neraka itu suruh keluar, pindah ke surga. Siapa yang ada keimanan di dalam hatinya. Kenapa kok begitu? Karena dia mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah semua nabi itu bisa memberikan syafaat? Tunggu dulu. Kalau syafaat yang dimaksud adalah syafaat ini, orang-orang sudah masuk neraka pindah ke surga, tidak semua nabi bisa. Tidak semua nabi bisa. Orang-orang itu berkumpul. Orang-orang yang ada keimanan itu protes, mencari solusi dia. Siapa yang bisa menolongnya, mengeluarkan dari neraka pindah ke surga? Pertama yang didatangi adalah Abul Bashar, bapaknya para manusia. Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Apakah Nabi Adam bisa memberikan syafaat di situ? Jawabnya tidak. Justru Nabi Adam itu menangis terseduh-seduh. Kenapa? Tidak tega melihat orang dibakar di neraka itu. Dan dia itu menyesal tidak bisa memberikan pertolongan kepada mereka. Tidak bisa Nabi Adam itu. Padahal semua nabi itu diberi senjata yang istimewa. Senjata istimewanya para nabi itu apa? Apa bom itu? Enggak ternyata. Apakah senjata istimewanya nabi itu adalah bom di bawah tanah itu? Jawabnya tidak. Apa? Doa. Senjatanya para nabi itu adalah doa. Begitu doa diterima, nyatanya kaum Sodom itu jadi tidak karu-karuan, dibalik itu ya, hancur. Kecanggihan senjata-senjata itu tidak ada artinya dibandingkan dengan kecanggihan doa para nabi itu. Nah, apa yang terjadi berikutnya? Nabi Adam tidak bisa memberikan syafaat. Nabi Adam telah melakukan kesalahan ketika dia melanggar larangan Tuhan untuk mendekati pohon. Wala taqrabuha, dan janganlah engkau mendekatinya, yang menyebabkan engkau menjadi orang yang zalim. Desakan sang istri itu menjadikan Adam tidak kuat menahan diri. Datang ke pohon, diambil. Oleh karena dilempar ke dunia dia. Coba itu ya. Dan itu di akhirnya dia nggak bisa memberikan syafaat. Lalu direkomendasikan kepada Rasul yang pertama. Siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa kok direkomendasikan kepada Nabi Nuh alaihissalam? Jawabannya karena dia adalah Rasul yang pertama kali diutus itu. Apakah Nabi Nuh bisa memberikan syafaat? Jawabnya tidak. Kenapa? Ternyata Nabi Nuh gagal juga. Siapa? Mendidik istri dan anaknya. Ayo coba itu. Jangankan kita ya, orang-orang macam kayak kita ini ya, kelasnya Nabi Nuh itu mendidik istri dan anaknya itu iso gagal ya. Ayo coba. Itu gagal. Apalagi cuma orang kayak kita. Kita ini
Itu gagal dia. Akhirnya apa yang terjadi? Gak bisa memberikan syafaat. Ada hadis yang mengatakan terus direkomendasikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim itu adalah Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Nabi Ibrahim bisa memberikan syafaat? Jawabnya tidak. Kenapa? Nabi Ibrahim pernah berbohong. Dia ini punya istri yang cantik jelita, dan istri para nabi itu adalah wanita-wanita cantik. Jadi istrinya Nabi itu cantik-cantik. Istrinya Nabi cantik-cantik. Nabi Ibrahim itu punya istri, namanya Sarah. Apa ketika dia ini datang ke Mesir, Raja Mesir itu sukanya ngerebut istrinya orang. Jadi dia ini malah suka kalau istrinya orang. Kalau orang bujang-bujang, raja itu tidak mau. Nah, kalau orang bebas malah nggak diapa-apa. Tapi kalau ada suaminya, itu malah direbut oleh dia. Kenapa coba? Ingin menunjukkan kekuasaannya. Sombong raja itu. Kalau orang bebas malah nggak mau. Istrinya orang dilirik. Ya. Zaman dulu. Kalau sekarang nggak ada. Sekarang tuh nggak ada orang lirik istrinya orang itu. Kenapa? Takut dia ini. Apa caranya? Tidak dilirik. Apa janjian dia? WA. Nggak boleh ya, nggak boleh. Lalu apa yang terjadi? Nabi Ibrahim alaihissalam cerita, siapa itu? Ini adalah saudara saya, padahal istrinya. Kenapa kok dikatakan ini adalah saudara saya? Karena dia ini saudara seiman. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang beriman itu adalah bersaudara. Sebetulnya Nabi Ibrahim tidak bohong, tapi bersiasah. Kayak gitu saja menjadi celah, menjadi kurang benar. Bagaimana dengan kita? Ayo, kita mau bersiasah? Jangan. Jangan. Jadi orang kaku ya gak apa-apa, kaku tapi masuk surga daripada lemes masuk neraka. Pilih mana? Coba. Bapak. Nabi Ibrahim gak bisa. Lalu dilemparlah kepada Nabi Musa alaihissalam. Kenapa kok Nabi Musa menjadi pilihan? Karena Nabi Musa adalah kalimullah, orang yang diajak bicara-bicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diajak omong dia ini. Di mana? Di Sajar Musa. Ketika apa? Ketika Nabi Musa melakukan perjalanan dari Sam ke Mesir di bukit gunung. Lalu ada api di bawah, dia datang di situ. Nanti baca surat Toha. Ya. Diajak bicara-bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi orang sedekat itu apa bisa memberikan syafaat? Jawabnya nggak bisa. Kenapa? Nabi Musa pernah menempeleng orang. Sekali ditempeleng, orang itu mati. Siapa? Karena ada pertengkaran pemuda antara orang Kipti dan Bani Israel. Orang-orang Kipti itu adalah orang-orangnya Fir'aun. Bani Israel itu adalah anak buahnya Nabi Musa alaihissalam. Tengkar, didamaikan, tidak mau, ditempeleng mati. Ditempeleng kan itu mati dia. Gak bisa dia memberikan syafaat. Dilempar ke Nabi Isa al-Masih alaihissalam. Walaupun Nabi Musa itu Isa diagung-agungkan seperti itu, gak bisa. Baru dilempar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rekomendasi Muhammad. Nah, kata Nabi Muhammad, ini untukku. Kata Nabi Muhammad mengatakan, analaha, aku untuknya. Artinya apa? Senjata ampuhnya Nabi Muhammad SAW itu tidak digunakan ketika di dunia. Digunakan apa? Digunakan berdoa untuk di akhirat nanti. Berupa apa? Syafaat. Rasulullah SAW senang. Kenapa bisa memberikan syafaat? Allah ilhamkan kepada Nabi SAW. Puji-pujian masuk di situ. Apakah puji-pujian itu pernah dibaca di dunia? Jawabnya tidak. Puji-pujian itu tidak dibaca ketika di dunia oleh Rasulullah SAW.
dibaca oleh Rasulullah SAW nanti di yaumil akhir. Untuk apa? Untuk wasilah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru orang itu mendapatkan syafaat. Ada yang pernah bertanya, man asy'adun nas, manusia yang mana yang suka bisa fa'atika yaumal qiyamah? Pernah ditanyakan oleh Abu Hurairah kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, kata Abu Hurairah, man asy'adun nas, manusia yang seperti apa yang dia itu suka, dia ini bahagia bisa fa'atika yaumal qiyamah, dengan syafaatmu pada hari kiamat nanti. Ayo, siapa kira-kira orang itu? Jawabnya, mangqala la ilaha illallah, orang yang mengatakan la ilaha illallah khalisan min qalbihi au nafsihi, dengan keikhlasan di dalam hatinya dan keikhlasan di dalam jiwanya. Ini orang yang akan mendapatkan syafaatnya Nabi SAW, mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi au nafsihi, ikhlas di dalam hatinya atau di dalam jiwanya. Kata la ilaha illallah itu sering dibaca oleh kita. Apa kata kita? Ini adalah kalimat tahlil, halala yuhallilu tahlilan. Kalimatnya la ilaha illallah. Ada enggak orang yang tidak tahlil? Enggak ada. Kita mesti membaca kalimat ini. Ada yang orang tidur-tidur enggak mau tahlil, keliru. Orang Islam itu mesti membaca ini. Kalau enggak membaca ini repot dia. Ini adalah kalimat tahlil. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita kepada macam-macamnya syafaat. Oke. Syafaat itu ada syafaat yang tetap. Ada syafaat yang tetap yang kita bicarakan tadi. Itu namanya syafaat sabitah wa sahihah. Syafaat yang tetap, dan itu adalah syafaat yang benar, diberikan kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Yang nomor dua, ada syafaat tapi batilah. Syafaat tapi batil. Yang memberi syafaat ada, tetapi syafaat itu tidak berguna. Siapa? Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'ina. Surat Mudatsir ayat 48. Tidak berguna orang yang memberi syafaat kepada mereka. Mereka siapa? Mereka orang-orang yang akan diberi syafaat. Ya. Ada yang memberi syafaat tapi syafaatnya tidak berguna. Kenapa? Terkunci dia. Siapa yang memberi syafaat? Yang memberi syafaat adalah Rasulullah SAW. Kenapa mereka ini tidak mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW? Jawabannya karena dia mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Rasulullah SAW bisa memberikan syafaat, diberi kelebihan di situ, tapi tetap izin Allah itu mengunci. Ridhonya Allah itu masih mengunci. Siapa yang mendapatkan syafaat harus seizin Allah, harus seridho Allah Subhanahu wa taala. Ayo coba. Tetap dikunci di situ. Ya. Ada yang tidak mendapatkan. Oleh karenanya maka ada beberapa kaidah. Yang pertama, bahwa yang memberi syafaat, orang yang bisa memberi syafaat adalah orang yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Man dzallati yasfa'u indahu illa bi'idnihi. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisinya illa bi'idnihi, kecuali dengan seizinnya.
Nabi Adam dan terus sampai ke bawah tadi tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad yang diizinkan. Berarti ada orang yang diizinkan untuk memberikan syafaat. Yang nomor dua, ada masfulahu, ada yang diberi syafaat. Yang diberi syafaat itu harus mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yauma idin, pada suatu hari, la tanfa'u syafaatu, syafaat tidak berguna illa kecuali man adina lahur rahman, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, wa radiyalahu qaulan, dan Allah Subhanahu wa taala ridho pada mereka itu perkataannya. Allah Subhanahu wa taala meridhoi, baru muncul yang ketiga, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, la yasfa'una illa liman irtadah, tidak akan mendapatkan syafaat mereka itu kecuali liman, bagi orang yang irtadah, yang Allah Subhanahu wa taala ridho. Jadi ada yang memberi syafaat, ada yang diberi syafaat. Yang memberi syafaat itu diizinkan dulu. Ini ada orang yang diberi syafaat, ini yang diberi syafaat harus diridhoi. Lah kalau ini diizinkan, ini diridhoi, digandengkan, baru itu terjadilah syafaat. Nah, gitu. Nah, yang diizinkan siapa? Yang diridhoi orang yang mengatakan la ilaha illallah. Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bagian dari ngopi kita. Apa ngopi itu? Ngobrol perkara iman. Ini urusan keimanan ini. Namanya ngopi, ngobrol perkara iman. Mudah-mudahan meningkatkan keimanan kita. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Jangan lupa cita-citanya yadkhulul jannah bi ghairi hisab, masuk surga tanpa dihisab. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.